Pada awal cerita, terlihat dua orang pria tua sedang minum bersama di dalam sebuah bangunan. Salah satu dari mereka adalah Ryongja yang mengatakan bahwa Mugeok merupakan sosok yang sangat berhati dingin. Ryongja tidak bisa mempercayai bahwa setelah puluhan tahun tidak bertemu, Mugeok hanya ingin minum satu cangkir bersamanya. Ryongja menuangkan minuman keras ke dalam cangkir Mugeok. Saat minuman tersebut dituangkan, Ryongja teringat kembali pertemuan pertama dengan Mugeok ketika mereka masih sangat muda. 40 tahun lalu, Mugeok yang masih muda melangkah masuk ke rumah Ryongja dan meminta agar Ryongja menggunakan Great Regression Technique untuk mengirimnya kembali ke masa lalu. Ryongja yang masih muda saat itu merasa terkejut mendengar permintaan tersebut. Great Regression Technique merupakan salah satu pencapaian terbesar milik GWI Family. Teknik ini telah diteliti selama berabad-abad dan diwariskan secara turun-temurun di dalam keluarga tersebut. Great Regression Technique adalah teknik yang sangat sulit untuk digunakan. Ryongja sendiri pernah mencoba menyempurnakan teknik ini. Namun pada akhirnya, usaha tersebut terpaksa dihentikan. Ryongja berhenti setelah melihat 5 material yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Great Regression Technique. Ia menyadari bahwa dirinya tidak akan pernah mampu memperoleh material tersebut. Ketika Mugeok datang ke rumah Ryongja, Ryongja melihat kesempatan untuk kembali mencoba mengumpulkan seluruh material itu. Ryongja mengatakan kepada Mugeok bahwa bantuan akan diberikan jika seluruh material berhasil disediakan. Material pertama yang dibutuhkan adalah Thunder Bell. Thunder Bell merupakan sacred artifact milik Heavenly Wind Cult. Material kedua adalah Divine Incense Brazier. Benda ini merupakan sacred artifact milik Divine Dragon Family. Material ketiga adalah Core Essence dari 10.000 tahun Karp. Material keempat adalah Secret Demonic Soul milik Demonic Cult. Material kelima adalah 5 juta nyang. Ryongja tidak terlalu memusingkan material terakhir karena jumlah tersebut bisa diperoleh dengan mudah. Di luar dugaan Ryongja, Mugeok benar-benar mampu mendapatkan 3 material pertama selama beberapa dekade. Namun untuk memperoleh Secret Demonic Soul dari Demonic Cult, Mugeok harus menghilang dari dunia dalam waktu yang sangat lama. Adegan kemudian kembali ke masa kini. Ryongja mengatakan bahwa dirinya sempat percaya Mugeok telah mati di sebuah lembah yang tidak diketahui. Ryongja meminta Mugeok menjelaskan bagaimana seluruh material berhasil dikumpulkan. Mugeok yang terlihat telah kehilangan tangan kiri meneguk minuman keras dengan tenang. Mugeok mengatakan bahwa Great Regression Technique terasa seperti kutukan karena menuntut material yang begitu langka. Ia mengungkapkan bahwa selama proses pengumpulan material sempat muncul keinginan untuk membunuh Ryongja. Ryongja tidak terguncang sedikit pun oleh pengakuan tersebut. Ia hanya menatap Mugeok dengan tenang. Ryongja menyadari bahwa pada pertemuan pertama, usia keduanya masih sangat muda. Kini Mugeok telah menjadi tua dengan rambut beruban di kepala. Ryongja merasakan bahwa udara di sekitar Mugeok telah berubah sepenuhnya. Ia bertanya dalam hati apakah perubahan sejauh ini memang harus terjadi demi mengumpulkan material teknik tersebut. Ryongja meneguk minuman, lalu menanyakan alasan Mugeok berusaha sekeras ini untuk kembali ke masa lalu. Dengan ekspresi mengerikan, Mugeok mengungkapkan keinginan untuk kembali demi melakukan balas dendam. Ryongja terkejut mendengar alasan tersebut. Ryongja bertanya, apakah dengan kemampuan Mugeok saat ini balas dendam masih mustahil? Ryongja menanyakan apakah Mugeok benar-benar harus kembali ke masa lalu untuk mencapai tujuan tersebut. Mugeok menjelaskan bahwa kekuatan yang dimiliki sekarang masih belum cukup. Ryongja meminta Mugeok menyebutkan nama sosok yang sangat dibenci dengan sorot mata mematikan. Mugeok mengatakan bahwa target pembunuhan adalah Hwamogi. Ryongja terkejut mendengar nama tersebut. Hwamogi adalah martial artist yang bertanggung jawab atas kematian pemimpin dari 3 kelompok terkuat di Murim. Ia membunuh pemimpin Murim Alliance, pemimpin Unorthodox Alliance, dan Heavenly Demon. Hwamogi dikenal sebagai martial artist terkuat sepanjang sejarah. Sosok ini merupakan yang terkuat di era tersebut. Ryongja mengatakan bahwa meskipun Mugeok kembali ke masa lalu, kemenangan tetap mustahil diraih. Mugeok menyatakan bahwa Hwamogi harus mati apapun yang terjadi. Mugeok kemudian mengungkapkan bahwa Heavenly Demon yang dibunuh Hwamogi adalah ayah kandungnya. Ryongja kembali terkejut mendengar pengakuan itu. Mugeok menjelaskan bahwa balas dendam bukan hanya karena kematian ayah atau saudara licik yang juga tewas. Ia mengatakan bahwa kematian orang-orang yang menyerahkan hidup kepada demon tidak dianggap penting. Ryongja meminta Mugeok menjelaskan alasan sebenarnya. Mugeok mengatakan bahwa pada hari penyerangan, Hwamogi tidak hanya membunuh pelayan dan juru masak. Hwamogi juga membunuh anak-anak kecil yang sama sekali tidak memahami martial arts. Bahkan semua kucing dan anjing peliharaan turut dibunuh. Ryongja
terkejut mendengar pengakuan tersebut. Ia mengatakan bahwa Hwa Mogi tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Ryongja menyatakan bahwa cerita ini sulit dipercaya. Mugeok menjelaskan bahwa kepercayaan Ryongja bukan hal penting baginya. Ia mengungkapkan bahwa Hwa Mogi tidak bisa dibunuh di era sekarang. Karena alasan inilah, perjalanan ke masa lalu harus dilakukan untuk menuntaskan balas dendam. Mugeok mengatakan bahwa sebelum membunuh Hwa Mogi, satu pertanyaan akan diajukan. Ia ingin menanyakan alasan seseorang yang begitu kuat masih perlu membunuh anak-anak. Ryongja merasakan hatinya terasa berat setelah mendengar pernyataan tersebut. Ryongja mengajukan satu permintaan kepada Mugeok jika perjalanan ke masa lalu berhasil dilakukan. Ia memohon agar Mugeok bersedia mencarinya di masa lalu. Mugeok bertanya mengenai alasan di balik permintaan itu. Dengan ekspresi serius, Ryongja memohon agar Mugeok menghentikan dirinya sendiri untuk menikah. Ruangan seketika menjadi sunyi. Mugeok langsung tertawa terbahak-bahak. Ryongja tidak memahami alasan tawa tersebut. Ia menegaskan bahwa permintaan ini benar-benar serius. Ryongja memohon agar Mugeok menyuruhnya hidup sendirian sepanjang hidup. Dengan senyum di wajah, Mugeok berjanji akan memenuhi permintaan tersebut. Setelah mendengar janji itu, Ryongja meminta Mugeok mengikutinya ke ruangan tempat teknik akan dilakukan. Ketika Mugeok berdiri, tubuhnya hampir tidak mampu menopang dirinya sendiri. Ryongja segera berlari untuk membantunya. Ryongja bertanya apakah Mugeok baik-baik saja. Mugeok mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Mugeok mengungkapkan bahwa ia kehilangan satu lengan serta satu mata saat memperoleh Secret Demonic Soul. Mugeok merasa bahwa harga tersebut sangat murah untuk sebuah artifak seperti itu. Adegan kemudian berpindah. Ryongja terlihat meletakkan 4 item di hadapannya. Ryongja membuka kotak berisi Demonic Soul lalu meletakkan benda itu di samping material lain. Begitu proses tersebut selesai, Ryongja mulai melantunkan mantra. Saat lantunan mantra dimulai, Demonic Soul melepaskan dark energy dalam jumlah besar. Seiring berjalannya mantra, setiap material mulai memancarkan energi masing-masing. Seluruh energi itu kemudian saling menyatu. Cahaya terang pun bersinar memenuhi ruangan. Pada saat cahaya muncul, sebuah retakan spasial besar terbentuk di dalam ruangan. Ryongja terkejut melihat pemandangan tersebut. Ryongja tidak percaya bahwa dirinya benar-benar berhasil melakukan Great Regression Technique. Ryongja menoleh ke arah Mugeok lalu mengatakan bahwa teknik tersebut berhasil. Namun ketika Ryongja benar-benar menoleh, ia melihat Mugeok sudah duduk di lantai. Mugeok tampak sedang berjuang menahan sesuatu. Mugeok terengah-engah sambil berusaha sekuat tenaga agar tetap sadar. Ryongja terkejut melihat kondisi tersebut. Ryongja berbalik lalu menatap portal di belakangnya. Ryongja kemudian kembali menoleh ke arah Mugeok dan meminta maaf. Sambil melangkah menuju portal, Ryongja berjanji bahwa dirinya akan mencari Mugeok di masa lalu serta memperingatkan tentang bencana besar yang akan datang. Ryongja menjelaskan bahwa kembali ke masa lalu selalu menjadi keinginan terbesar GWI family. Sebelum Ryongja sempat melangkah masuk ke dalam portal, tubuhnya tiba-tiba berhenti bergerak. Ryongja langsung menyadari bahwa acu poin miliknya telah disegel. Mugeok muncul di belakang Ryongja dengan nada suara mengerikan. Mugeok menanyakan alasan Ryongja mencoba melakukan tindakan seperti ini. Ryongja diliputi rasa takut saat mendengar suara tersebut. Tubuh Ryongja mulai gemetar. Mugeok mendekat lalu mencengkeram leher Ryongja. Mugeok kembali menuntut penjelasan mengapa Ryongja berani mengkhianati dirinya. Cengkeraman di leher Ryongja semakin menguat hingga membuatnya kesulitan bernapas. Dengan mata berkaca-kaca, Ryongja menjelaskan bahwa dirinya kehilangan rasionalitas hanya sesaat. Ryongja memohon agar Mugeok mau memaafkan perbuatannya. Ryongja mengatakan bahwa dirinya seharusnya tidak pernah mencoba melakukan tindakan bodoh seperti ini karena Mugeoklah yang menanggung seluruh penderitaan demi mendapatkan material tersebut. Mugeok menatap Ryongja dengan sorot tajam setelah mendengar penjelasan itu. Mugeok melepaskan cengkeramannya dari leher Ryongja. Mugeok mengatakan bahwa dirinya juga merupakan sosok egois. Mugeok mengungkapkan bahwa ia hanya mampu mengumpulkan seluruh material dengan cara tidak peduli pada orang lain. Dengan rahang mengeras, Mugeok mengatakan bahwa dirinya pasti sudah membunuh Ryongja jika orang lain yang berdiri di hadapannya. Saat Ryongja masih terengah-engah berusaha menarik napas, Mugeok meletakkan tangannya di bahu Ryongja. Mugeok mengucapkan terima kasih karena Ryongja telah menunggunya sepanjang hidup. Ryongja terkejut mendengar ucapan itu. Ryongja mendapati bahwa Mugeok sedang tersenyum sambil meneteskan air mata. Ryongja mulai meminta maaf berulang kali. Namun di tengah permintaan tersebut, tubuh Ryongja tiba-tiba kembali berhenti
berhenti bergerak. Mugeuk terkejut melihat kejadian ini. Saat Mugeuk menoleh ke sekeliling, ia menyadari bahwa segalanya telah berhenti bergerak. Mugeuk tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Ketika Mugeuk menatap Ryongja, sebuah suara menyatakan bahwa dirinya telah lulus ujian. Mugeuk terkejut mendengar suara itu. Saat Mugeuk berbalik, ia melihat seorang lelaki tua yang memancarkan cahaya. Sosok tersebut tampak seperti sebuah deity. Mugeuk menanyakan identitas sosok tersebut. Deity itu menjelaskan bahwa dialah keberadaan yang mampu mengirim Mugeuk kembali ke masa lalu. Mugeuk kembali terkejut setelah mendengar penjelasan tersebut. Deity itu bertanya, apakah Mugeuk benar-benar percaya bahwa makhluk biasa serta beberapa item saja cukup untuk mengirimnya kembali ke masa lalu? Deity itu menggunakan kekuatannya untuk mengangkat seluruh material ke udara. Deity itu mengatakan bahwa item-item tersebut bukanlah material yang sesungguhnya. Deity itu menjelaskan bahwa material yang sebenarnya adalah seluruh usaha serta pengorbanan yang Mugeuk berikan selama mengumpulkan item tersebut. Deity itu mengatakan bahwa Mugeuk telah lulus ujian dengan menjalani hidup hanya demi satu tujuan serta mengorbankan segalanya untuk mencapainya. Deity itu menjelaskan bahwa ujian terakhir Mugeuk adalah memaafkan Ryongja. Deity itu menyatakan bahwa ujian tersebut merupakan yang paling sulit dari semuanya. Deity itu terkejut melihat bahwa Mugeuk mampu melewati ujian tersebut dengan mudah. Mugeuk meminta agar deity tersebut segera mengirim dirinya kembali ke masa lalu karena ujian telah diselesaikan. Deity itu meminta Mugeuk menjelaskan apa yang akan dilakukan di masa lalu. Dengan ekspresi serius, Mugeuk mengatakan bahwa dirinya akan membunuh siapapun yang pantas mati serta menyelamatkan mereka yang seharusnya tidak mati. Deity itu menanyakan, apakah hanya sebatas itu tujuan Mugeuk? Mugeuk menjelaskan bahwa dirinya ingin mencoba menjalani hidup yang bermakna. Mugeuk mengatakan bahwa alasan keputusasaan untuk kembali ke masa lalu berasal dari penyesalan terhadap cara hidup serta kebencian mendalam kepada Hwa Mogi. Deity itu meminta Mugeuk menjelaskan apa yang disesali. Mugeuk berteriak bahwa dirinya menyesali segalanya. Mugeuk menjelaskan bahwa sejak dilahirkan, tidak satupun tindakan benar-benar berasal dari kehendak sendiri. Seluruh tindakan selalu digerakkan oleh sesuatu. Mugeuk mengatakan bahwa dirinya terus didorong serta dikendalikan oleh banyak hal. Mugeuk menyadari bahwa sebelum sempat hidup untuk diri sendiri, hidupnya telah mencapai ujung. Deity itu tersenyum setelah mendengar pengakuan tersebut. Deity itu mengatakan bahwa dirinya menantikan bagaimana Mugeuk akan menjalani kehidupan baru. Sesaat setelah ucapan tersebut, tubuh Deity perlahan menghilang. Setelah Deity lenyap, waktu kembali bergerak. Ryongja kembali memohon kepada Mugeuk. Mugeuk terkejut mendengar suara tersebut. Ryongja memohon agar Mugeuk tidak melupakan janji untuk menghentikannya agar tidak menikah. Mugeuk tersenyum setelah mendengar permohonan itu. Mugeuk berjalan menuju portal. Sebelum memasuki portal, Mugeuk meminta Ryongja menjalani hidup dengan baik. Ryongja sama sekali tidak memedulikan ucapan tersebut. Ryongja kembali memohon agar Mugeuk menghentikannya untuk menikah. Adegan pun berpindah. Mugeuk membuka mata. Mugeuk mendapati dirinya berada di atas sebuah panggung. Ratusan martial artis mengelilinginya sambil bersorak-sorai. Di hadapan Mugeuk berdiri sebuah patung demon. Mugeuk menoleh ke sekeliling, lalu melihat wajah-wajah para martial artis yang bersorak di sekitar panggung. Mugeuk tersenyum saat melihat wajah-wajah tersebut. Mugeuk menyadari bahwa dirinya benar-benar telah kembali. Saat mengamati sekeliling, Mugeuk merasakan sebuah energi tertentu. Ketika Mugeuk mendongak, ia melihat seorang pria duduk di atas kursi besar di puncak bangunan. Pria tersebut dikelilingi oleh orang-orang lain yang duduk di sekitarnya. Sosok itu adalah Heavenly Demon serta ayah Mugeuk. Heavenly Demon menyadari bahwa putranya sedang menatap ke arah dirinya. Mugeuk tersenyum saat menatap mata ayahnya. Saat Mugeuk masih menatap ke arah sana, seorang pria bertubuh besar yang juga berada di atas panggung menancapkan pedangnya ke tanah. Pria itu memanggil Mugeuk dengan sebutan Young Master. Pria tersebut mengatakan bahwa Mugeuk harus segera memulai pertarungan. Pada saat bersamaan, Mugeuk menyadari bahwa dirinya telah kembali ke hari terjadinya New Demon Skirmish. Heavenly Demon menyatakan bahwa pemilihan pemimpin sekte berikutnya tidak akan dibatasi hanya pada garis keturunan keluarga. Pernyataan tersebut memicu kegemparan di dalam sekte. Makna dari pengumuman itu jelas, siapapun bisa menjadi Heavenly Demon selama mampu membuktikan diri sebagai yang terkuat. Untuk menunjukkan keseriusan sikapnya, Heavenly Demon mengadakan sebuah kompetisi pertarungan di antara para calon pemimpin generasi selanjutnya.
Kompetisi ini dikenal sebagai New Demon Skirmish. Pemenang New Demon Skirmish akan memperoleh hak untuk menantang salah satu dari dua putra Heavenly Demon. Siapapun yang memenangkan pertarungan lanjutan akan diberikan satu permintaan yang akan dikabulkan langsung oleh Heavenly Demon. Pria bertubuh besar dan tampak bodoh yang berdiri di depan Mugeuk memilih menantangnya demi mendapatkan hak tersebut. Pria itu menyuruh Mugeuk menyerah saja. Sambil menatap pria besar itu, Mugeuk teringat betapa marah dirinya pada masa lalu ketika sosok tersebut memilihnya sebagai lawan. Pada waktu itu, Mugeuk merasa tersinggung karena mengira pria tersebut menganggap dirinya lebih lemah dibanding kakak laki-lakinya. Namun kenyataannya, alasan pemilihan lawan sama sekali berbeda. Pria itu telah menyuap juru masak di dapur Mugeuk. Ia memerintahkan juru masak tersebut mencampurkan energy dispersing poison ke dalam nasi Mugeuk. Tindakan kotor tersebut dilakukan untuk mencegah Mugeuk menggunakan inner energy dalam jangka waktu tertentu. Akibat tipu daya itu, Mugeuk mengalami kekalahan dalam pertarungan. Mugeuk mencoba menjelaskan seluruh kejadian kepada ayahnya, namun Heavenly Demon tidak memberikan tanggapan apapun. Sebaliknya, sosok tersebut hanya menatap Mugeuk dengan sorot mata yang seolah menyalahkan karena terjebak oleh tipu daya murahan. Mugeuk berusaha menebus kekalahan dengan melakukan berbagai hal yang memaksanya melampaui batas kemampuan diri. Namun, akibat kesalahan serta kegagalan yang terus bertumpuk, posisinya dalam Succession War perlahan menghilang. Mugeuk menyadari bahwa seluruh penderitaan berawal dari kekalahan pada hari ini. Karena Mugeuk tidak mengatakan apapun, pria bertubuh besar itu bertanya apakah dirinya sedang melamun meskipun berada di tengah pertarungan. Mugeuk tidak tahu bagaimana harus menanggapi pertanyaan tersebut. Ia justru balik bertanya kepada pria besar itu mengenai namanya. Pria bertubuh besar merasa kesal mendengar pertanyaan tersebut. Ia mengatakan bahwa namanya adalah Gu Pyongo. Ia menanyakan apakah Mugeuk sedang meremehkannya. Begitu mendengar nama tersebut, Mugeuk langsung mengingat sosok tersebut. Mugeuk teringat bahwa Gu Pyongo merupakan salah satu dari 7 murid milik 8 Demon Supreme. Master Gu Pyongo bernama Guyana yang dikenal sebagai Blood Heaven Sword Demon. Pyongo merupakan murid kelima dari Ki Pyongo mengatakan bahwa Mugeuk pasti sangat percaya diri terhadap kemampuan diri jika berani mempermainkannya. Mugeuk tidak menanggapi ucapan pria bodoh tersebut. Ia justru menoleh ke arah ayahnya. Saat menatap mata Heavenly Demon, Mugeuk menyadari sesuatu. Dari tatapan tersebut, Mugeuk memahami bahwa Heavenly Demon sebenarnya sudah mengetahui dirinya diracuni energy dispersing poison. Heavenly Demon hanya ingin melihat bagaimana Mugeuk akan menghadapi situasi bermasalah ini. Karena masih memiliki seluruh pengetahuan dari kehidupan sebelumnya, Mugeuk yakin mampu mengalahkan Pyongo dengan satu gerakan bahkan tanpa inner energy. Namun Mugeuk tidak ingin memperlihatkan kemampuan sebenarnya. Untuk saat ini, dirinya merasa perlu menyembunyikan kekuatan. Mugeuk mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa dirinya memiliki sebuah pengumuman. Ia menyatakan kepada para martial artist bahwa dirinya bersedia bertarung melawan Pyongo tanpa menggunakan inner energy. Para martial artist serta Pyongo terkejut mendengar pernyataan tersebut. Sorakan pun terdengar dari berbagai arah sebagai bentuk dukungan. Mereka menyebut Mugeuk sebagai unrivaled swordsman. Pyongo terlihat semakin terkejut. Pria bodoh tersebut panik lalu ikut mengangkat tangannya. Ia menyatakan bahwa dirinya juga tidak akan menggunakan inner energy. Sorak-sorai para martial artist langsung terhenti. Mereka tidak memahami alasan Pyongo membuat keputusan serupa. Banyak yang menganggap duel tanpa inner energy akan berubah menjadi pertarungan membosankan. Pyongo merasa kesal melihat semua orang mengabaikan pengumumannya. Ia mengangkat pedangnya lalu mengatakan kepada Mugeuk bahwa meskipun tidak menggunakan inner energy, pedang di tangannya tidak memiliki mata. Ia mengatakan bahwa pedang tersebut mampu memotong apapun yang tersentuh. Mugeuk sama sekali tidak mendengarkan ucapan pria bodoh itu. Perhatiannya justru tertuju pada tubuh muda yang terasa asing. Dalam hati, Mugeuk bertanya, apakah dirinya mampu menggerakkan tubuh ini sesuai dengan keinginan. Pyongo mengambil posisi bertarung dan menyuruh Mugeuk mencabut pedang. Mugeuk justru melempar pedangnya ke tanah. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkannya untuk menghadapi Pyongo. Para martial artist tertawa mendengar pernyataan tersebut. Mereka mengatakan bahwa Mugeuk sedang meremehkan Pyongo. Pyongo merasa sangat dipermalukan. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan membunuh Mugeuk karena status sebagai anak pemimpin sekte.
Ia menyatakan bahwa hanya satu tangan Mugeuk yang akan diambil. Begitu kalimat tersebut selesai diucapkan, Pyongo langsung menyerang. Saat serangan pertama dilancarkan, Mugeuk dengan mudah menghindarinya. Mugeuk terkejut menyadari bahwa tubuh ini bahkan lebih cepat dari perkiraannya. Pyongo bergerak ke samping lalu berusaha menebas kepala Mugeuk. Mugeuk melompat sebelum pedang menyentuh tubuhnya. Begitu mendarat, Mugeuk meletakkan tangan di dada untuk merasakan detak jantung. Ia merasa senang melihat jantung berdetak begitu kuat. Pyongo merasa kesal karena terus diabaikan. Ia kembali menerjang Mugeuk. Kali ini Mugeuk justru memperpendek jarak di antara mereka. Ia menggunakan siku untuk menghantam dada Pyongo. Pyongo berteriak kesakitan sebelum terjatuh. Mugeuk kemudian menghantam kepala Pyongo dengan tangannya. Serangan tersebut sangat berat hingga membuat Pyongo memuntahkan darah. Sebelum Pyongo benar-benar jatuh ke tanah, Mugeuk mencengkeram pakaian lawannya lalu menarik tubuh itu. Mugeuk mengambil posisi kemudian melancarkan beberapa pukulan bertubi-tubi. Pyongo tidak mampu melakukan apapun selain menerima seluruh pukulan. Tubuh Pyongo jatuh berlutut dengan darah mengalir dari mulut serta hidung. Begitu Pyongo berlutut, Mugeuk mencengkeram tangan kanan lawannya. Mugeuk mengangkat lutut lalu menanyakan apakah tangan tersebut digunakan Pyongo untuk memberikan racun kepada juru masak. Pyongo terkejut karena Mugeuk mengetahui soal poison tersebut. Namun nasib buruk telah menanti pria malang tersebut. Mugeuk menghantam tangan Pyongo dengan lutut hingga tulang di dalamnya patah. Pyongo berteriak kesakitan sementara air mata mengalir dari kedua mata. Para martial artist terdiam dalam keadaan syok menyaksikan tindakan yang master. Sambil gemetar menahan rasa sakit, Pyongo jatuh terkapar di tanah. Sambil menatap pria bodoh itu, Mugeuk bersumpah pada diri sendiri bahwa ia tidak akan lagi membiarkan orang seperti Pyongo memengaruhi cara menjalani hidup. Saat Mugeuk masih menatap Pyongo, seseorang mengangkat tangan. Para martial artist langsung terdiam ketika melihat siapa yang mengangkat tangan tersebut. Heavenly Demon mengangkat tangan dan mengatakan bahwa ia akan mengabulkan satu permintaan Mugeuk. Heavenly Demon meminta Mugeuk menyebutkan apa yang diinginkan. Dalam situasi seperti ini, kebanyakan orang biasanya akan meminta Artisan Sword atau Secret Martial Arts Manual. Namun Mugeuk memutuskan untuk mengikuti naluri. Mugeuk mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin pergi berburu bersama. Heavenly Demon tidak menyangka permintaan seperti itu. Pyongo dan para martial artist lain juga terkejut mendengarnya. Heavenly Demon bertanya, apakah Mugeuk yakin dengan permintaan tersebut? Dengan senyum di wajah, Mugeuk mengatakan kepada ayahnya bahwa ia pernah mendengar bahwa sang ayah sangat menyukai berburu saat masih muda. Mugeuk menjelaskan kepada ayahnya bahwa ia ingin belajar berburu secara langsung darinya. Heavenly Demon hanya menatap Mugeuk dengan sorot mata tajam tanpa menunjukkan apa yang sedang dipikirkan. Ia kemudian berdiri dari kursi dan mengatakan bahwa mereka akan berangkat keesokan hari saat fajar. Setelah mengatakan hal itu, Heavenly Demon langsung berbalik dan berjalan pergi. Saat Heavenly Demon melangkah maju, 8 Demon Supreme ikut berdiri dan menundukkan kepala. Setelah Heavenly Demon pergi, beberapa pria naik ke atas panggung untuk membantu Pyongo. Pyongo mengatakan kepada Mugeuk bahwa permintaan yang diajukan dianggap sebagai permintaan buruk. Dengan senyum di wajah, Mugeuk meminta Pyongo menyebutkan namanya sekali lagi. Pyongo merasa semakin kesal mendengar hal itu. Pyongo bahkan memohon kepada seseorang agar membunuh Mugeuk. Sambil melihat Pyongo pergi, Mugeuk berkata dalam hati bahwa dirinya sudah tidak lagi tertarik pada kehidupan sembrono yang dijalani banyak orang. Adegan pun berpindah. Mugeuk terlihat berada di kediaman pribadi. Mugeuk menatap cermin untuk memastikan apakah ia benar-benar telah kembali muda. Mugeuk terkejut melihat bahwa tubuh tua sudah tidak lagi menjadi tempat bersemayam. Sambil menatap bayangan di cermin, Mugeuk memikirkan apa yang sedang dilakukan Hwamogi saat ini. Mugeuk tahu bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan mudah jika berhasil menemukan Hwamogi lalu membunuhnya sebelum pria itu menjadi kuat. Namun kendala utama terletak pada keberadaan Hwamogi yang sangat sulit ditemukan di masa lalu. Hwamogi muncul di Jianghu secara tiba-tiba seolah jatuh dari langit. Setelah menghancurkan Murim Alliance, Unorthodox Alliance, dan Demonic Sekte, Hwamogi menghilang dari dunia. Karena alasan itu, hampir tidak ada informasi mengenai sosok tersebut. Mugeuk memahami bahwa menyebut nama Hwamogi secara terbuka untuk memancing kemunculan merupakan tindakan provokasi yang sangat berbahaya. Mugeuk menyadari bahwa prioritas utama saat ini adalah menjadi lebih
kuat daripada Hwa Mogi. Saat Mugeok masih tenggelam dalam pikiran, seseorang memujinya dengan mengatakan bahwa pertarungan di atas panggung berlangsung sangat baik. Mugeok terkejut mendengar suara tersebut. Ketika menoleh, ia melihat seorang gadis bertubuh gemuk. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Li-ah sambil tersenyum. Li-ah memberi salam kepada Young Master dengan sorot mata yang tampak sedih. Mugeok teringat bahwa Li-ah memang berada di sisi pada masa ini. Di masa lalu, Mugeok tidak pernah mengetahui bahwa bodyguard pribadi telah mempelajari martial arts yang membuat tubuh membesar. Li-ah mempelajari martial arts tersebut demi Mugeok. Martial arts tersebut dikenal sebagai body petrification technique. Teknik ini memungkinkan penggunanya membuat tubuh sekeras batu untuk sementara waktu. Teknik tersebut merupakan secret teknik yang hanya diketahui oleh segelintir orang di dalam sekte. Kelemahan terbesar dari teknik ini terletak pada perubahan fisik yang membesar secara ekstrem. Di masa lalu, Li-ah pernah melemparkan tubuh ke depan Mugeok untuk menahan sword aura yang dilepaskan Hwa Mogi. Berkat pengorbanan tersebut, Mugeok berhasil selamat dari serangan terhadap sekte. Melihat cara Mugeok menatap, Li-ah bertanya, apakah ada sesuatu yang salah? Saat mendengar suara Li-ah, Mugeok terkejut karena suara tersebut terdengar begitu lembut. Di masa lalu, Mugeok tidak pernah benar-benar memperhatikan hal tersebut. Mugeok tidak bisa mempercayai bahwa dirinya pernah menganggap gadis sebaik ini, yang rela mengorbankan nyawa demi dirinya hanya sebagai penjaga biasa. Mugeok menyadari bahwa selama ini Li-ah dianggap sebagai keberadaan yang selalu ada tanpa pernah disadari nilainya. Mugeok berjalan mendekati Li-ah lalu tersenyum. Ia menyadari bahwa tubuh Li-ah tampak lebih besar dibandingkan ingatan sebelumnya. Li-ah tidak memahami apa yang sedang terjadi. Li-ah tidak tahu alasan Young Master bertingkah aneh. Saat Li-ah masih muda, banyak orang percaya bahwa dirinya akan tumbuh menjadi wanita tercantik di dunia. Namun gadis yang dahulu begitu cantik, tiba-tiba menjadi gemuk pada suatu hari. Li-ah pernah berjanji kepada Mugeok bahwa dirinya akan selalu melindungi sosok itu. Di masa lalu, Mugeok tidak pernah menyadari bahwa Li-ah sering menangis setelah tubuhnya berubah. Ia juga tidak pernah mengetahui bahwa mata Li-ah kerap membengkak akibat air mata. Mugeok membayangkan bagaimana perasaan Li-ah. Li-ah seharusnya bisa menjadi wanita tercantik di dunia. Namun semua kemungkinan tersebut ditinggalkan demi melindungi Mugeok. Setelah Li-ah menjadi gemuk, Mugeok di masa lalu justru bersikap dingin terhadap gadis tersebut. Sambil tersenyum ke arah Li-ah, Mugeok berjanji pada diri sendiri untuk menemukan cara menghilangkan efek samping dari body petrification teknik. Li-ah tidak memahami alasan Young Master tersenyum seperti itu. Li-ah bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Mugeok menjawab bahwa perasaannya sangat baik. Li-ah mengatakan bahwa Young Master terlihat sedikit aneh. Mugeok tersenyum mendengar ucapan tersebut. Ia menyadari bahwa Li-ah mampu merasakan perubahan sikap karena gadis itu selalu melindunginya setiap hari. Mugeok kemudian berbalik dan meminta Li-ah mengikutinya. Ia mengatakan ingin menunjukkan sesuatu yang jauh lebih aneh. Li-ah bertanya, ke mana mereka akan pergi? Mugeok menjawab bahwa dapur akan dibalik. Li-ah sama sekali tidak memahami maksud ucapan Mugeok. Adegan pun berpindah. Mugeok dan Li-ah terlihat berada di dapur. Para juru masak keluar dan memberi salam kepada Young Master dengan ekspresi tegang. Mugeok bertanya kepada para juru masak alasan dirinya diracuni. Kepala juru masak terlihat bingung dan tidak memahami maksud pertanyaan tersebut. Mugeok lalu menoleh ke salah satu juru masak dan meminta penjelasan mengapa energy dispersing poison dimasukkan ke dalam makanan. Juru masak tersebut terkejut mendengar tuduhan itu. Ia segera membantahnya. Mugeok bertanya, apakah juru masak tersebut pernah menghabiskan gaji sebesar 3.000 nyang untuk berjudi di kehidupan sebelumnya. Mugeok mengetahui bahwa juru masak ini terlilit hutang besar akibat kecanduan judi. Seluruh uang orang tua telah dihabiskan dan bahkan meminjam dari banyak teman. Setelah kehilangan semua uang tersebut, juru masak itu bersedia melakukan apapun, termasuk meracuni putra Heavenly Demon. Juru masak tersebut langsung berlutut dan memohon agar nyawanya diampuni. Ia memohon kepada Mugeok untuk memberikan pengampunan. Ia mengakui bahwa pikirannya dibutakan oleh uang. Mugeok bertanya, apakah Pyonggo yang secara langsung memberikan uang itu? Juru masak tersebut mengakui bahwa Pyonggo memang menjadi pemberi dana. Begitu pengakuan keluar, Mugeok mencabut pedang dan memenggal kepala juru masak itu. Para juru masak lain serta Li-ah terkejut menyaksikan kejadian tersebut. Dengan tatapan dingin, Mugeok mengatakan bahwa seseorang seharusnya merasa malu karena meracuni orang lain. Kepala juru masak langsung berlutut dan memohon kepada Young Master. Ia mengatakan bahwa tanggung jawab penuh akan diambil olehnya. Mugeok meminta kepala juru masak menjelaskan alasan mengambil
mengambil tanggung jawab atas kejadian ini. Kepala juru masak mengatakan bahwa pelaku sebenarnya adalah juru masak lain. Ia lalu menjelaskan bahwa semua kejadian di dapur berada dalam lingkup tanggung jawabnya. Mugeuk menanyakan kepada kepala juru masak yang dipanggil Chef Lim, apakah setiap ketidakadilan di dalam sekte juga menjadi tanggung jawab ayahnya. Chef Lim terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Chef Lim mengatakan bahwa Heavenly Demon tidak bertanggung jawab atas hal semacam itu. Setelah mendengar jawaban tersebut, Mugeuk kembali bertanya alasan Chef Lim ingin menanggung sesuatu yang tidak melibatkan dirinya. Mugeuk kemudian berbalik dan memasukkan pedang ke dalam sarung. Ia meminta Chef Lim bangkit dan memasakkan ramen untuk makan malam. Mugeuk mengatakan bahwa sudah sangat lama sejak terakhir kali menikmati hidangan tersebut. Chef Lim terkejut mendengar permintaan ini. Setelah keluar dari dapur, Lee-ah mengingatkan Mugeuk bahwa ramen baru saja dimakan beberapa hari lalu. Mugeuk tersenyum mendengar pengingat tersebut. Ia tidak tahu cara menjelaskan kepada bodyguard bahwa bagi dirinya, puluhan tahun telah berlalu sejak terakhir menikmati hidangan itu. Keesokan hari, Heavenly Demon terlihat berdiri di depan pavilion. Heavenly Demon mengganti jubah biasa dengan pakaian berburu. Saat melihat Mugeuk, Heavenly Demon bertanya alasan membawa begitu banyak barang yang tampak tidak berguna. Mugeuk menjelaskan bahwa perlengkapan tersebut dibutuhkan untuk berburu selama beberapa hari. Heavenly Demon terkejut mendengar jawaban itu. Ia mengatakan bahwa rencana awal hanya berburu selama 1 hari. Mugeuk menjawab bahwa ayahnya mungkin akan berubah pikiran dan memperpanjang waktu berburu. Heavenly Demon berjalan melewati Mugeuk sambil mengatakan bahwa ambisi putranya cukup besar. Adegan berpindah ke pegunungan. Mugeuk terlihat berjalan berdampingan dengan ayahnya. Sambil berjalan, Heavenly Demon mengatakan bahwa kemampuan Mugeuk lebih tinggi dari perkiraan. Mugeuk terkejut mendengar penilaian tersebut. Ia menyadari bahwa ayahnya mengetahui dirinya menyembunyikan kemampuan saat bertarung melawan Pyonggo. Mugeuk memutuskan untuk berkata jujur. Ia mengungkapkan bahwa penyembunyian kemampuan dilakukan dengan sengaja. Heavenly Demon mengatakan bahwa hal tersebut sudah diketahui. Mugeuk menjelaskan bahwa dirinya bukan kucing yang mendesis. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah binatang buas yang menyembunyikan cakar. Heavenly Demon berbalik dan bertanya, alasan seekor binatang buas memilih menyembunyikan cakar? Mugeuk terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Ia menjawab bahwa dirinya tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Heavenly Demon mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena Mugeuk masih seekor kucing. Heavenly Demon lalu menanyakan sejauh mana penguasaan Soaring Sword Art. Soaring Sword Art merupakan sword arts yang hanya diwariskan kepada garis keturunan Heavenly Demon. Martial arts ini dianggap sebagai teknik tingkat tinggi yang setara dengan martial arts milik para Demon Supreme. Dengan senyum penuh keyakinan, Mugeuk mengatakan bahwa penguasaan martial arts tersebut telah sempurna. Begitu kalimat itu terucap, Heavenly Demon langsung menyerang dengan sedikit energi. Mugeuk nyaris berhasil menghindar dengan menggerakkan kepala. Serangan tersebut melubangi tas yang dibawa. Mugeuk merasa lega karena masih berhasil menghindarinya. Mugeuk tahu bahwa wajahnya sudah pasti hancur jika serangan itu mengenainya. Heavenly Demon terkejut melihat bahwa Mugeuk benar-benar telah menguasai Soaring Sword Art sepenuhnya. Mugeuk justru terkejut mengetahui bahwa ayahnya sebelumnya belum yakin akan hal tersebut. Mugeuk menanyakan apa yang akan dilakukan ayahnya jika dirinya gagal menghindari serangan itu. Heavenly Demon menjelaskan bahwa ia yakin Mugeuk pasti mampu menghindarinya jika benar-benar telah menguasai martial arts tersebut. Heavenly Demon mengatakan bahwa Mugeuk akan membayar harga karena berbohong jika gagal menghindari serangan tadi. Mugeuk mengatakan bahwa akan sangat buruk jika wajahnya sampai rusak. Mugeuk menjelaskan bahwa wajahnya sangat mirip dengan wajah ayahnya. Mugeuk mengatakan bahwa tidak akan menyenangkan jika dirinya memiliki bekas luka di wajah. Heavenly Demon menatap Mugeuk dengan tajam setelah mendengar perkataan tersebut. Melihat ekspresi ayahnya, Mugeuk bertanya dalam hati apakah dirinya telah melampaui batas. Heavenly Demon berbalik lalu mengatakan bahwa menguasai Soaring Sword Art pada usia Mugeuk merupakan hal yang mengesankan. Mugeuk terkejut mendengar pujian tersebut. Mugeuk mengucapkan terima kasih kepada ayahnya. Saat mereka berjalan semakin dalam ke hutan, Heavenly Demon meletakkan tangannya di tanah untuk memeriksa jejak hewan. Sambil memperhatikan sekitar, Mugeuk menanyakan kepada ayahnya siapa yang mengajarkan berburu kepadanya. Heavenly Demon mengungkapkan bahwa dirinya belajar dari kakak laki-laki. Mugeuk terkejut mendengar penjelasan tersebut. Mugeuk tidak menyangka bahwa dirinya memiliki seorang paman. Heavenly Demon kemudian mengungkapkan bahwa ia membunuh kakaknya ketika usia masih sama dengan usia Mugeuk saat ini. Mugeuk mengatakan bahwa ayahnya telah melakukan tindakan yang benar.
Heavenly Demon terkejut mendengar pernyataan itu. Mugeok mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah terlahir jika ayahnya tidak melakukan perbuatan tersebut. Heavenly Demon hanya menatap Mugeok dengan dingin. Heavenly Demon kemudian berbalik lalu melanjutkan langkah. Sambil menatap punggung ayahnya, Mugeok menyadari bahwa bahkan ayahnya pun pasti membenci keharusan bertarung melawan keluarga sendiri. Mugeok telah melihat banyak situasi serupa di masa lalu. Mugeok menyadari bahwa semakin kuat seseorang terlihat, semakin dalam luka yang tersembunyi di dalam diri orang itu. Heavenly Demon mengatakan bahwa ketika dirinya masih muda, ia tidak mampu menemukan jalan keluar. Mugeok mengepalkan tangan lalu mengatakan bahwa dirinya juga tidak mampu melakukannya. Mugeok mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan sesuatu yang bahkan ayahnya sendiri tidak mampu lakukan. Heavenly Demon berbalik dengan ekspresi serius. Mugeok mengatakan bahwa dirinya tidak menemukan jalan keluar karena kakak ayahnya bersifat kejam serta brutal. Heavenly Demon bertanya, apakah Mugeok sedang berbicara buruk tentang kakaknya hanya karena orang itu tidak berada di tempat ini? Adegan pun berpindah. Mugeok dan ayahnya terlihat mendaki sebuah gunung. Sambil berlari menaiki lereng, Mugeok merenungkan kenyataan bahwa dirinya tidak pernah menikah pada kehidupan sebelumnya. Karena alasan tersebut, Mugeok tidak pernah mengetahui bagaimana rasanya memiliki anak. Mugeok merasa penasaran mengenai cara ayahnya memandang dirinya. Saat mereka tiba di puncak gunung, sebuah hutan lebat terbentang luas di hadapan mereka. Mugeok bertanya, apakah ada sesuatu di dalam hutan itu? Heavenly Demon menjelaskan bahwa makan malam mereka berada di dalam hutan tersebut. Mugeok dengan cepat mengeluarkan busurnya. Mugeok mengatakan bahwa mereka harus membunuh hewan buruan. Heavenly Demon bertanya, bagaimana Mugeok berencana membunuh sesuatu yang bahkan tidak terlihat? Heavenly Demon meminta Mugeok menutup mata dan merasakan sekeliling. Mugeok terkejut mendengar perintah tersebut. Namun Mugeok memutuskan untuk mengikuti arahan ayahnya. Mugeok menutup mata lalu melepaskan sedikit energi. Ketika para martial masters mencoba menemukan lawan, mereka akan merasakan getaran di udara. Fenomena ini biasanya disebut sebagai energy flow dari suatu makhluk. Saat Mugeok menutup mata, hanya satu energy flow yang dapat dirasakan di sekitarnya. Energy flow tersebut berasal dari energi mengerikan milik ayahnya. Heavenly Demon meminta Mugeok mengirimkan energi dalam satu garis lurus. Heavenly Demon meminta Mugeok membuat aliran energi semakin tipis tanpa memutuskannya. Heavenly Demon meminta Mugeok membayangkan tubuhnya seperti segumpal benang. Heavenly Demon mengatakan agar Mugeok perlahan melepaskan energi seolah sedang menarik sehelai benang. Mugeok mengikuti instruksi ayahnya dan dengan hati-hati menggerakkan energi. Saat menggerakkan energi tersebut, Mugeok merasakan sesuatu tersentuh. Heavenly Demon menanyakan apakah Mugeok telah mencapai sesuatu. Mugeok mengatakan bahwa dirinya melihat sebuah pohon. Heavenly Demon meminta Mugeok perlahan mencari area di sekitarnya. Saat Mugeok dengan hati-hati menggeser energi menjauh dari pohon, dorongan energi diarahkan lebih dalam ke wilayah hutan. Begitu aliran energi melewati pohon, energi Mugeok menghantam seekor babi hutan di dalam hutan. Mugeok terkejut menyadari hal tersebut. Mugeok mengatakan kepada ayahnya bahwa makhluk yang dirasakan adalah seekor babi hutan liar. Mugeok menjelaskan bahwa hewan tersebut memiliki bulu kaku serta tubuh panjang. Heavenly Demon terkejut mendengar penjelasan itu. Heavenly Demon mengatakan bahwa Mugeok benar. Sambil menatap Mugeok, Heavenly Demon mengatakan bahwa dirinya tidak mampu menebak jenis hewan dengan cepat dari jarak sejauh ini. Dengan senyum di wajahnya, Mugeok mengatakan bahwa dirinya dianugerahi tubuh berbakat dalam martial arts. Mugeok mengatakan bahwa pekerjaan seperti ini dapat dilakukan dengan mudah. Heavenly Demon hanya menatap Mugeok dengan tajam setelah mendengar ucapan tersebut. Pada malam hari, Mugeok terlihat memanggang babi hutan hasil buruan. Heavenly Demon menanyakan bagaimana Mugeok bisa memasak hasil buruan. Mugeok mengatakan bahwa kemampuan tersebut dipelajari dari sebuah buku. Heavenly Demon terkejut mendengar jawaban itu. Heavenly Demon mengatakan bahwa Mugeok terlalu terampil untuk seseorang yang hanya belajar dari buku. Mugeok mengatakan bahwa dirinya senang dianggap terampil. Pada kehidupan sebelumnya, Mugeok telah memburu babi hutan dalam jumlah yang tidak terhitung demi bertahan hidup. Karena alasan tersebut, pekerjaan ini bukan hal sulit bagi dirinya. Mugeok mengatakan kepada ayahnya bahwa kulit harimau yang digunakan sebagai alas duduk telah disiapkan untuk menarik perhatian. Heavenly Demon menanyakan apakah Mugeok ingin berburu bersama demi mengesankan dirinya dan menjadi penerus. Mugeok mengatakan bahwa rencana bodoh seperti itu tidak akan berhasil. Mugeok meyakinkan ayahnya bahwa dirinya dapat menjadi penerus tanpa bantuan siapapun. Heavenly Demon terkejut mendengar keyakinan tersebut. Heavenly Demon mengatakan bahwa Mugeok sangat percaya diri.
Heavenly Demon kemudian meminta Mugok menjelaskan alasan sebenarnya ingin berburu bersama. Mugok mengungkapkan bahwa dirinya memiliki dua alasan. Alasan pertama adalah untuk mempelajari apapun yang dapat dipelajari dari Heavenly Demon. Mugeok mengatakan bahwa tujuan pertama telah tercapai. Heavenly Demon menanyakan apa yang datang setelah kekuatan. Mugeok menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin menjadi kuat hanya demi menjadi Heavenly Demon. Mugeok mengatakan bahwa dirinya tidak ingin menyia-nyiakan masa muda hanya untuk mengejar posisi tersebut. Terlebih lagi, ayahnya masih kuat dan sehat. Mugeok menatap bintang-bintang lalu mengatakan bahwa dirinya puas mempelajari martial arts milik Heavenly Demon sebagai seorang penerus. Sambil menatap langit malam, Mugeok mengingatkan diri sendiri bahwa dirinya harus mempelajari dan menguasai 9 Calamities Demonic Arts. Pemikiran tersebut segera disingkirkan dari benak. Mugeok mengatakan dalam hati bahwa dirinya harus melampaui martial arts tersebut. Mugeok menyadari bahwa bahkan ayahnya yang telah menguasai 9 Calamities Demonic Arts tetap kalah dari Hwawa Mogi. Saat pikiran masih melayang bersama bintang-bintang, Heavenly Demon meminta Mugeok menjelaskan alasan kedua. Mugeok mengungkapkan bahwa dirinya ingin menghabiskan waktu berdua dengan ayahnya. Heavenly Demon tersenyum mendengar pengakuan tersebut. Heavenly Demon mengatakan bahwa Mugeok memiliki emosi tidak berguna yang bisa membuatnya terbunuh. Mugeok menanyakan mengapa emosi tersebut dianggap tidak berguna. Mugeok menjelaskan bahwa dirinya dapat menghabiskan waktu bersama orang terkuat di seluruh dunia. Mugeok mengatakan bahwa jika ayahnya bernyanyi, maka lagu tersebut akan menjadi lagu terbaik di dunia. Mugeok juga mengatakan bahwa jika ayahnya meminum arak, maka minuman tersebut akan menjadi arak terbaik di dunia. Heavenly Demon menoleh ke arah Mugeok setelah mendengar perkataan itu. Heavenly Demon tampak terkejut. Heavenly Demon kemudian memalingkan wajah dan tersenyum tipis. Setiap kali Mugeok mencoba mengingat ayahnya pada kehidupan sebelumnya, tidak pernah ditemukan satupun kenangan yang baik. Satu-satunya ingatan yang ia miliki hanyalah sosok dirinya yang gemetar di hadapan ayahnya pada kehidupan sebelumnya. Mugeok berniat mendapatkan lebih dari sekadar kenangan baru. Mugeok percaya bahwa ayahnya tidak seharusnya terlalu senang karena semua tindakan yang dilakukan semata-mata demi kepentingan pribadi. Keesokan hari, Mugeok terlihat mengemas barang-barang untuk kembali ke sekte. Ayahnya mengatakan bahwa mereka belum akan berangkat. Heavenly Demon menyampaikan bahwa Mugeok harus menangkap seekor harimau karena perburuan dilakukan bersama Heavenly Demon. Mugeok terkejut mendengar pernyataan itu. Heavenly Demon meminta Mugeok bangkit lalu mengikutinya. Heavenly Demon membawa Mugeok menuju sebuah hutan bambu. Heavenly Demon meminta Mugeok menutup mata kembali. Heavenly Demon mengatakan bahwa target berada sejauh 100 yard di sebelah kanan. Target tersebut berada lebih jauh dibandingkan buruan sebelumnya. Heavenly Demon meminta Mugeok merasakan arah angin. Heavenly Demon menyuruh Mugeok memasukkan energi ke dalam aliran angin. Saat berusaha mengikuti instruksi ayahnya, Mugeok menyadari bahwa dirinya tidak pernah memikirkan penggabungan energi dengan angin sebelumnya. Tidak ada satu orang pun yang pernah mengajarkan teknik seperti itu. Tidak satupun martial arts yang pernah ia lihat mengajarkan metode tersebut. Heavenly Demon meminta Mugeok melepaskan energi ke dalam angin. Heavenly Demon mengatakan bahwa Mugeok harus mengirim energi menuju target secepat mungkin agar mampu beradaptasi dalam situasi nyata. Begitu instruksi diberikan, Mugeok mencoba merasakan angin menggunakan energi. Namun, Mugeok tidak mengetahui cara memasukkan energi ke dalam angin. Saat berjuang menyatukan energi dengan hembusan angin, Mugeok menyadari bahwa aliran udara justru meniup energi menjauh. Mugeok segera memahami bahwa ia tidak perlu memaksa energi masuk ke dalam angin. Mugeok menyadari bahwa langkah yang dibutuhkan adalah membiarkan energi menumpang pada hembusan tersebut. Yang perlu dilakukan hanyalah mengaitkan keduanya. Saat angin membawa energi Mugeok menembus hutan, Mugeok merasakan keberadaan seekor hewan. Mugeok akhirnya melihat harimau yang dimaksud ayahnya. Mugeok menoleh ke arah ayahnya dan mengatakan bahwa harimau tersebut benar-benar ada. Heavenly Demon terkejut mendengar pernyataan itu. Mugeok bertanya, apakah ada sesuatu yang salah? Heavenly Demon segera menenangkan diri. Heavenly Demon meminta Mugeok agar tidak bermalas-malasan selama latihan. Heavenly Demon mengatakan bahwa peluang hidup Mugeok akan meningkat jika ia mampu mempertahankan lebih banyak garis energi. Mugeok mengucapkan terima kasih atas nasihat tersebut. Pada malam hari, Mugeok memberikan sebuah botol berisi arak kepada ayahnya. Mugeok mengatakan bahwa arak tersebut merupakan kartu truf miliknya. Heavenly Demon meminum arak lalu mengatakan bahwa rasanya cukup
cukup baik. Saat Mugeok ikut meminumnya, ia mengatakan bahwa minuman tersebut masih terlalu kuat baginya. Tentu saja ucapan tersebut hanyalah kebohongan. Heavenly Demon mengatakan bahwa tidak ada demonic human yang akan mengeluh tentang arak dengan kadar kuat. Mugeok mengatakan kepada ayahnya bahwa memiliki hati yang kejam jauh lebih penting dibandingkan kepandaian meminum arak. Heavenly Demon menanyakan apakah Mugeok sanggup membunuh ayahnya sendiri demi menyelamatkan diri. Mugeok mengungkapkan bahwa tidak ada seorang anak pun yang mampu membunuh orang tua demi keselamatan pribadi. Tentu saja pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Mugeok mengetahui bahwa dirinya mampu membunuh siapapun selama memiliki alasan yang cukup kuat. Mugeok menyadari bahwa momen ini merupakan kali pertama ia melakukan percakapan yang layak dengan ayahnya. Namun pada saat bersamaan, nyawa pribadi tetap memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan nyawa ayahnya. Heavenly Demon mengatakan bahwa Mugeok belum memiliki hati yang kejam jika masih ragu untuk membunuhnya. Mugeok menjawab bahwa dirinya akan belajar meminum arak yang kuat terlebih dahulu. Dengan mata penuh rasa ingin tahu, Heavenly Demon menatap Mugeok saat arak kembali diminum. Adegan berikutnya memperlihatkan Mugeok sedang mengalirkan inner energy di dalam ruang latihan. Setelah berlatih cukup lama, Mugeok menghembuskan napas panjang lalu menghentikan sirkulasi energi. Begitu latihan berhenti, Mugeok menyadari bahwa dirinya kini dapat dengan bebas mengaitkan energi dengan angin. Mugeok juga menyadari bahwa kemampuan mempertahankan 4 garis energi telah tercapai. Mugeok sama sekali tidak menyangka ayahnya akan mengajarkan cara melepaskan energi ke dalam angin. Teknik ini setara dengan memperoleh 1 nyawa tambahan. Pengguna teknik tersebut mampu mendeteksi musuh yang mencoba menyerang secara diam-diam dengan mudah. Mugeok yakin bahwa dengan latihan berkelanjutan, 10 garis energi dapat dilepaskan secara bersamaan. Ia percaya bahwa seluruh stealth teknik milik para musuh dapat dinetralkan. Saat memikirkan hal tersebut, Mugeok teringat bahwa ayahnya yang jauh lebih kuat tetap kalah dari Hawa Mogi. Kekalahan itu terjadi karena Heavenly Demon Pavilion berhasil disusupi. Heavenly Demon Pavilion merupakan tempat dengan penjagaan sangat ketat. Lokasi tersebut dilindungi oleh 3 barrier formations, 6 trap formations, serta kelompok elit yang dipilih dengan sangat cermat. Selain itu, terdapat 8 Demon Supreme yang menjaga 8 arah berbeda bersama para bawahan masing-masing. Di arah utara terdapat Demonic Swordsman dari Northern Heaven Sword Family yang dipimpin oleh One Sword Supreme. Di arah selatan terdapat Demonic Bladesman dari Southern Heaven Blade Family. Kelompok ini dipimpin oleh Blood Heaven Sword Demon. Di arah timur terdapat Iron Fist dari Eastern Fist Faction. Mereka dipimpin oleh Undefeated Fist Demon. Di arah barat terdapat Demonic Sorcerers dari Western Illusion Formation. Kelompok ini dipimpin oleh Soul Stealing Demon. Di arah timur laut terdapat Faceless Swordsman yang bercita-cita menjadi Evil Smiling Demon. Di arah tenggara terdapat Drunken Swordsman. Mereka selalu mabuk bersama Demonic Drunkard. Poison Fang berada di arah barat daya. Kelompok ini meneliti berbagai jenis racun bersama Poison King. Terakhir, di arah barat laut terdapat para Crazy Monks yang fanatik terhadap keyakinan demonik Buddha tentang menyesatkan dunia. Di masa lalu, Mugeok percaya bahwa musuh menerobos sekte dari luar. Namun kenyataan tidak seperti dugaan tersebut. Mugeok kemudian mengetahui bahwa pertahanan luar tidak pernah ditembus. Ia menyadari bahwa salah satu dari 8 Demon Supreme pasti telah membiarkan Hawa Mogi masuk ke Heavenly Demon Pavilion. Mugeok yakin jumlah pengkhianat bisa lebih dari 1 orang. Para pengkhianat tidak pernah ditemukan di kehidupan sebelumnya. Namun hal itu tidak lagi penting bagi Mugeok. Ia berencana memperlakukan setiap Demon Supreme sebagai pengkhianat. Setelah Heavenly Demon terbunuh, tidak satu pun dari 8 Demon Supreme menuntut balas. Sebaliknya, mereka memilih menutup sekte. Di kehidupan sebelumnya, Mugeok mengetahui bagaimana 8 Demon Supreme menjalani hidup masing-masing. Ia bahkan mengetahui akhir hidup setiap individu tersebut. Mugeok menegaskan dalam hati bahwa setiap Demon Supreme akan dimanfaatkan. Saat berjalan menuju pintu ruangan, Mugeok mendengar seseorang memanggil Liah dengan sebutan Fatty. Orang tersebut bertanya kepada Liah apakah Young Master masih berada di training ground. Mugeok terkejut mendengar ucapan itu. Di luar training ground, terlihat seorang pria botak dengan pedang besar di punggungnya serta 2 pria lain berdiri di belakang. Pria botak tersebut mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sabar menunggu. Ia menyuruh Liah menarik Mugeok keluar dari training ground. Liah terkejut mendengar perintah tersebut. Liah tidak percaya bahwa pria itu sama sekali tidak menghormati Young Master. Sebelum Liah sempat berkata apapun, Mugeok melangkah keluar dan menanyakan apa yang sedang dilakukan Liah.
Liah terkejut melihat kemunculan Mugeuk. Mugeuk mendekati Liah lalu mengingatkan bahwa sebelumnya ia diminta mengurus urusan pribadi selama latihan berlangsung. Ia menanyakan apakah Liah menunggu di luar sepanjang waktu latihan. Pria botak melangkah mendekati Mugeuk. Ia menanyakan alasan Mugeuk tiba-tiba berlatih selama beberapa hari. Mugeuk langsung mengenali pria tersebut. Ia menyadari bahwa pria itu adalah Yang Pu. Yang Pu merupakan murid dari Bloodhaven Sword Demon. Mugeuk memperhatikan bahwa cara bicara pria itu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia tidak menyalahkan Yang Pu. Sikap kurang ajar tersebut muncul karena keberadaan Heavenly Demon. Setelah Heavenly Demon menyatakan bahwa siapapun di dalam sekte dapat menjadi penerus, putra-putra Heavenly Demon tidak lagi dianggap istimewa. Pernyataan itu justru membangkitkan ambisi banyak orang di dalam sekte. Mereka ingin mengalahkan putra-putra Heavenly Demon demi meraih ketenaran. Mugeuk menanyakan apa yang diinginkan Yang Pu. Yang Pu mengungkapkan bahwa Pyongo tidak dapat lagi berlatih martial arts karena ulah Mugeuk. Mugeuk menanyakan apakah Yang Pu menginginkan dirinya merawat Pyongo. Yang Pu menegaskan bahwa ucapan tersebut bukan candaan. Mugeuk tersenyum mendengar penegasan itu. Ia mengatakan bahwa hubungan mereka tidak memungkinkan percakapan serius. Yang Pu menyatakan bahwa Mugeuk harus bertanggung jawab karena telah melumpuhkan Pyongo. Yang Pu meminta Mugeuk menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada pria bodoh itu. Mugeuk langsung memahami alasan dibalik permintaan tersebut. Bloodhaven Sword Demon tidak memilih murid terbaik secara terbuka. Para murid lain berusaha keras menarik perhatian dengan berbagai cara. Yang Pu ingin Mugeuk mengajukan permintaan maaf resmi agar pujian dapat diraih sebagai penjaga nama baik Bloodhaven Sword Demon. Mugeuk tersenyum lalu mengatakan bahwa meskipun ada permintaan maaf, Bloodhaven Sword Demon tetap tidak akan memilih Yang Pu sebagai murid terbaik. Yang Pu menjadi gelisah lalu mengatakan bahwa Mugeuk sedang berbicara omong kosong. Yang Pu mengatakan bahwa dirinya datang semata-mata demi Pyongo sambil memperlihatkan ekspresi mengerikan. Mugeuk mengatakan kepada pria bodoh itu bahwa justru dirinya yang menginginkan sebuah permintaan maaf. Yang Pu menanyakan alasan apa yang membuat dirinya harus meminta maaf. Mugeuk meminta Yang Pu menyampaikan permintaan maaf kepada Liah karena telah bersikap kasar. Liah terkejut mendengar permintaan tersebut. Yang Pu juga tampak terkejut. Liah menoleh ke arah Mugeuk lalu mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Mugeuk mengatakan bahwa dirinya tidak baik-baik saja dengan perlakuan seperti itu. Liah semakin terkejut mendengarnya. Mugeuk melangkah maju lalu meminta Yang Pu berlutut serta meminta maaf kepada Liah karena telah bersikap kasar. Yang Pu tertawa lalu menunjuk ke arah Liah. Pria itu menanyakan kepada Mugeuk apakah dirinya benar-benar ingin berlutut di hadapan seorang Fatty. Mugeuk tidak bisa mempercayai bahwa pria bodoh tersebut masih terus melontarkan omong kosong. Yang Pu tertawa lalu mengatakan bahwa dirinya lebih baik mati daripada berlutut kepada Liah. Mugeuk tersenyum ketika mendengar perkataan itu. Ia memang telah menunggu kata-kata tersebut. Mugeuk mencabut pedangnya lalu mengatakan kepada Yongpo bahwa keinginan tersebut akan dikabulkan. Yongpo dan dua pria di belakangnya terkejut melihat tindakan tersebut. Liah juga terkejut melihat pemandangan itu. Yang Pu mengatakan bahwa Mugeuk telah menjadi gila dengan ekspresi serius. Mugeuk mengatakan bahwa Yongpo hanya memiliki dua pilihan. Mugeuk mengatakan bahwa Yongpo bisa berlutut dan meminta maaf atau bertarung dengannya. Mugeuk mengingatkan Yang Pu bahwa masternya tidak akan menyukai jika dirinya mundur. Yongpo menjadi gelisah setelah mendengar perkataan tersebut. Ia menanyakan alasan mengapa Mugeuk bertindak sejauh ini. Mugeuk menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak peduli jika Yongpo datang mencarinya. Mugeuk mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina bawahannya. Liah terkejut mendengar pernyataan tersebut. Yang Pu merasa semakin kesal. Ia menanyakan apakah Mugeuk benar-benar berniat membunuhnya hanya karena seorang wanita gemuk. Mugeuk tersenyum mendengar pertanyaan tersebut. Mugeuk mengatakan bahwa Liah sangat berarti baginya. Begitu mendengar hal itu, Yongpo langsung mencabut pedangnya. Dua pria lain berusaha menghentikannya lalu meminta agar dirinya tidak melawan Yang Master. Liah juga ingin maju untuk menghentikan pertarungan. Mugeuk mengangkat tangan lalu meminta Liah berhenti. Yongpo mengambil posisi bertarung lalu mengatakan bahwa dirinya hanya akan mengambil satu lengan Mugeuk karena Mugeuk adalah putra Heavenly Demon. Dua
pria di belakangnya dan Li-ah tampak cemas saat melihat Yongpo bersiap bertarung. Yongpo dengan mudah memperpendek jarak lalu langsung menyerang. Ia berusaha menebas tangan Mugeuk, namun Mugeuk menghindar dengan merendahkan tubuh. Saat berada di bawah posisi Yongpo, Mugeuk menusukkan pedangnya menembus mulut pria tersebut hingga menembus kepala. Dua pria lain dan Li-ah terkejut melihat darah mengalir keluar dari mulut Yongpo. Mugeuk mengatakan bahwa mulut Yongpo menjadi penyebab kematian. Mugeuk mengatakan bahwa Yongpo menggunakan mulutnya untuk menghina bawahannya. Mugeuk mengatakan bahwa Yongpo juga menolak menggunakan mulutnya untuk meminta maaf. Setelah mengatakan hal itu, Mugeuk menarik pedangnya dari mulut Yongpo. Mugeuk menatap Yongpo saat tubuh pria tersebut jatuh ke tanah. Dua pria lain bergegas mendekat untuk membantu. Salah satu dari mereka menanyakan apakah Mugeuk siap menanggung konsekuensi dari tindakannya. Mugeuk menjawab bahwa mulut pria itu sangat mirip dengan mulut Yongpo. Pria tersebut terkejut mendengar jawaban tersebut. Dengan sorot mata mengerikan, Mugeuk meminta kedua pria itu menyampaikan pesan persis seperti yang ia ucapkan. Mugeuk mengatakan bahwa dirinya akan menemukan mereka saat senja jika pesan itu tidak disampaikan dengan benar. Setelah menyampaikan pesan, Mugeuk membiarkan kedua pria itu membawa pergi mayat Yongpo. Saat mereka pergi, Li-ah mendekati Mugeuk. Li-ah menanyakan alasan mengapa Mugeuk membunuh pria tersebut. Li-ah juga menanyakan alasan mengapa Mugeuk mau melakukan sejauh itu demi dirinya. Mugeuk tersenyum mendengar pertanyaan tersebut. Ia tidak menyangka Li-ah masih mengkhawatirkan dirinya, meskipun perasaan sendiri telah terluka. Mugeuk menjelaskan bahwa tindakan itu tidak dilakukan demi Li-ah. Mugeuk menyatakan bahwa dirinya hanya membunuh seseorang yang memang pantas mati. Li-ah mengingatkan bahwa Bloodhaven Sword Demon tidak akan membiarkan kejadian ini berlalu begitu saja. Mugeuk memahami rasa takut yang dirasakan Li-ah. 8 Demon Suprema merupakan figur dengan pengaruh besar di dalam sekte. Para Demon Supreme memiliki martial arts unggul serta bawahan yang bahkan tidak bisa diabaikan oleh Heavenly Demon. Mugeuk telah melumpuhkan satu murid dan membunuh satu murid milik Bloodhaven Sword Demon. Mugeuk meyakinkan Li-ah bahwa Bloodhaven Sword Demon tidak akan mengambil tindakan apapun. Mugeuk mengatakan bahwa pria itu tidak akan memperoleh keuntungan jika ikut campur. Mugeuk menambahkan bahwa Bloodhaven Sword Demon justru akan menerima kritik karena gagal mendidik murid miliknya. Li-ah berpendapat bahwa harga diri pria tersebut mungkin telah terluka. Mugeuk menegaskan bahwa Bloodhaven Sword Demon tidak memiliki harga diri. Mugeuk meletakkan tangan di bahu Li-ah dan meminta agar kekhawatiran dihentikan. Li-ah terkejut mendengar ucapan tersebut. Mugeuk tidak merasa ragu membunuh Yongpo karena memperoleh sesuatu dari tindakan itu. Mugeuk telah menghancurkan Pyongo serta menghabisi Yongpo. Mugeuk yakin bahwa tindakannya sudah menarik perhatian seluruh sekte. Semua perbuatan tersebut dilakukan untuk mendekatkan diri pada posisi penerus. Saat Mugeuk melangkah pergi, Li-ah mengucapkan terima kasih dengan senyum cerah di wajahnya. Li-ah berterima kasih karena Young Master telah berpihak kepadanya. Mugeuk berbalik dan tersenyum melihat ekspresi Li-ah. Mugeuk meminta agar Li-ah selalu bersyukur. Mugeuk berpesan supaya Li-ah tidak pernah melupakan apa yang telah dilakukan sepanjang hidup. Mugeuk tersenyum sambil melangkah pergi. Ia berharap Li-ah tidak berhenti tersenyum dalam kehidupan ini. Mugeuk ingin Li-ah menjalani hidup yang bahagia. Pada malam hari, Mugeuk terlihat berada di luar kamar dengan pakaian tidur. Mugeuk duduk di atas sebuah batu besar. Sambil menatap bintang-bintang, Mugeuk teringat masa saat dirinya tenggelam dalam rasa kalah ketika melarikan diri setelah sekte dibubarkan. Rasa kalah tersebut begitu besar hingga hidup terasa mustahil dijalani tanpa tujuan. Mugeuk membayangkan kehidupan jika tidak pernah mengenal Great Regression Technique. Saat tenggelam dalam pikiran, Mugeuk merasakan sesuatu yang mengerikan. Ketika menoleh ke samping, sebuah pedang besar terlihat tepat di lehernya. Permukaan pedang memantulkan bayangan wajah Mugeuk. Saat Mugeuk menoleh ke belakang, seorang pria tua terlihat memancarkan energi mengerikan di sampingnya. Mugeuk segera mengenali pria tua itu sebagai Bloodhaven Sword Demon. Mugeuk tidak menyangka pria tersebut bisa tiba di kediaman secepat ini. Sambil menatap pedang di leher, Mugeuk menilai kemungkinan menghindar dengan kekuatan saat ini. Mugeuk langsung menyadari bahwa penghindaran tidak mungkin dilakukan. Kondisi tersebut terjadi karena inner energy masih sangat kurang. Saat keringat dingin mengalir menunggu keputusan, Bloodhaven Sword Demon menarik pedangnya lalu duduk di samping Mugeuk. Dengan senyum di wajah, Bloodhaven Sword Demon meminta Mugeuk menjelaskan alasan di balik tindakan sebelumnya. Mugeuk menjawab bahwa bawahan pria tua itu bertindak seperti orang bodoh. Mugeuk kemudian menanyakan apakah Sword Demon datang hanya untuk mencari pertarungan karena dirinya merupakan
merupakan putra bungsu dari Heavenly Demon. Pria tua itu mengangkat pedang lalu meletakkannya tepat di samping tenggorokan Mugok. Ia bertanya, apakah kepala Mugok perlu dipenggal lalu diperlihatkan kepada Heavenly Demon. Pria tersebut mengatakan ingin melihat apakah ayah Mugok akan peduli. Dengan senyum di wajah, Mugok menyatakan bahwa kepalanya tidak akan dipenggal begitu pria tua itu mengingat betapa mengerikannya tatapan ayahnya. Sword Demon tersenyum mendengar ucapan tersebut. Pedang ditarik lalu ujungnya diseret di tanah. Mugeok terkejut melihat tindakan itu. Bloodhaven Sword Demon mengguratkan sebuah garis panjang di tanah serta membuat tanda kecil di ujung garis. Pria tua tersebut menjelaskan bahwa bagian kecil melambangkan tingkat kepedulian ayah Mugeok. Ia menambahkan bahwa bagian terbesar justru miliknya. Mugeok terkejut mendengar penjelasan tersebut. Mugeok berjongkok lalu menggunakan tangan untuk membuat tanda lain di garis. Dengan senyum di wajah, Mugeok mengingatkan Bloodhaven Sword Demon bahwa dirinya merupakan putra Heavenly Demon. Mugeok menyatakan bahwa kemungkinan besar dirinya akan mengambil sebagian besar kasih sayang ayahnya. Pria tua itu tersenyum mendengar jawaban tersebut. Ia mengatakan bahwa teori tersebut bisa diuji. Ia ingin melihat apakah Heavenly Demon akan membiarkannya hidup jika kepala Mugeok dibawa menghadap. Mugeok tertawa mendengar ucapan tersebut. Mugeok meminta Sword Demon agar tidak meremehkan cinta seorang ayah terhadap putranya. Bloodhaven Sword Demon mengangkat pedang dan mulai melepaskan energi dalam jumlah besar. Ia mengatakan bahwa pengujian bisa dilakukan sekarang. Mugeok terkejut merasakan tekanan energi lalu tersenyum gugup. Mugeok menyatakan bahwa pengujian tidak perlu dilakukan. Mugeok menjelaskan bahwa Heavenly Demon memiliki 2 orang putra. Sementara itu, Bloodhaven Sword Demon hanya memiliki 1 diri. Dengan kata lain, nilai Bloodhaven Sword Demon jauh lebih tinggi dibandingkan dirinya. Pria tua tersebut menarik kembali energi sambil tersenyum. Ia mengatakan bahwa Mugeok tidak sebodoh murid miliknya. Mugeok menyatakan bahwa murid tersebut pasti masih hidup jika memiliki sedikit sifat seperti sang master. Dengan ekspresi serius, Bloodhaven Sword Demon mengungkapkan bahwa hidupnya dipenuhi kesialan. Ia berharap pertemuan jarang terjadi di masa depan. Mugeok menyatakan bahwa kata-kata tersebut akan diingat. Begitu mendengar jawaban itu, Bloodhaven Sword Demon langsung melompat keluar dari kediaman. Mugeok merasa lega melihat pria tua tersebut pergi. Setelah Sword Demon menghilang, Mugeok merasakan nyeri di tubuh. Saat mengangkat pakaian, bekas luka terlihat jelas. Mugeok segera menyadari bahwa luka tersebut berasal dari gagang pedang ketika pria tua itu duduk di samping. Mugeok merasa kesal karena pria gila tersebut masih sempat melukai tubuhnya. Mugeok memahami bahwa kedatangan Bloodhaven Sword Demon memiliki tujuan tersembunyi. Meski terlihat bertindak sesuka hati, pria tua tersebut sebenarnya sangat berhitung serta merencanakan segalanya dengan teliti. Fakta bahwa ancaman membawa kepala Mugeok diucapkan 2 kali menunjukkan pertimbangan serius. Mugeok menyadari bahwa Sword Demon datang karena kesan kuat yang ditinggalkan saat bertarung melawan murid miliknya. Pria tua tersebut kemungkinan menganggap keinginan Mugeok berburu bersama ayahnya sebagai sesuatu yang unik. Mugeok memahami bahwa pengujian diperlukan, terutama karena murid miliknya telah dibunuh. Mugeok menyadari bahwa kunjungan tersebut bertujuan memastikan kelayakan sebagai penerus. Mugeok bertanya dalam hati, apakah lawan pertama kelak adalah Bloodhaven Sword Demon. Pada adegan berikutnya, Mugeok terlihat mengalirkan energi di ruang latihan sambil berusaha meningkatkan jumlah garis energi. Mugeok merasakan sesuatu di atas kepalanya. Mugeok segera naik ke atap. Di luar dugaan, ayahnya telah menunggu di atas atap. Heavenly Demon menanyakan apakah Mugeok benar-benar telah membunuh murid milik Bloodhaven Sword Demon. Mugeok mengatakan bahwa murid tersebut pantas mati. Heavenly Demon menyatakan bahwa dirinya tidak peduli apakah murid tersebut pantas mati atau tidak. Heavenly Demon menjelaskan bahwa Bloodhaven Sword Demon telah datang kepadanya sambil membawa masalah berkaitan dengan kejadian tersebut. Heavenly Demon mengatakan bahwa pria tua tersebut meminta agar Mugeok menerima hukuman. Mugeok terkejut mendengar pernyataan itu. Mugeok tidak menyangka bahwa Bloodhaven Sword Demon akan menemui ayahnya hanya karena seorang murid. Mugeok semakin terkejut setelah mengetahui bahwa pria tua tersebut meminta agar dirinya dihukum. Heavenly Demon memahami alasan keterkejutan Mugeok. Heavenly Demon menjelaskan bahwa Bloodhaven Sword Demon bukan tipe orang yang mengajukan permintaan seperti itu hanya karena
kematian seorang murid. Mugeuk langsung menyadari maksud sebenarnya. Blood Heaven Sword Demon sedang menguji hubungan antara Heavenly Demon dan Mugeuk. Pria tua tersebut ingin melihat apakah Heavenly Demon akan menghukum putranya. Pria tua tersebut juga ingin mengetahui bentuk hukuman seperti apa yang akan dijatuhkan. Semua tindakan itu dilakukan untuk memastikan apakah Mugeuk benar-benar dianggap sebagai kandidat penerus. Sambil menatap Mugeuk, Heavenly Demon mengatakan bahwa dirinya memang berniat menjatuhkan hukuman. Mugeuk kembali terkejut mendengar ucapan itu. Mugeuk mengatakan bahwa ayahnya tidak memiliki alasan untuk menghukumnya. Heavenly Demon menjawab bahwa alasan selalu bisa diciptakan. Mugeuk terkejut mendengar jawaban tersebut. Mugeuk tidak memahami apa yang sebenarnya dipikirkan oleh ayahnya. Heavenly Demon mengingatkan Mugeuk tentang pertanyaan yang pernah diajukan saat berburu, mengenai demon supreme yang paling dipercaya. Pada saat pertanyaan tersebut diajukan, ayahnya tidak memberikan jawaban apapun. Kini, Heavenly Demon mengungkapkan bahwa dirinya tidak mempercayai siapapun di dalam sekte. Mugeuk terkejut mendengar pengakuan tersebut. Heavenly Demon mengingatkan Mugeuk bahwa sebelumnya telah disampaikan pentingnya menegakkan hierarki dan disiplin di dalam sekte. Heavenly Demon meminta Mugeuk menjelaskan bagaimana cara mewujudkan hal tersebut. Heavenly Demon menegaskan bahwa dirinya tidak tertarik mendengar jawaban bodoh. Heavenly Demon meminta Mugeuk menyampaikan pemikiran yang sebenarnya. Mugeuk menyadari bahwa ayahnya benar-benar meminta pendapat secara serius. Mugeuk mengatakan bahwa sekte mereka telah kehilangan jalan demon. Heavenly Demon terkejut mendengar pernyataan tersebut. Heavenly Demon meminta Mugeuk menjelaskan makna jalan demon menurut pandangannya. Mugeuk menjelaskan bahwa jalan demon seharusnya menjadi keyakinan bahwa sekte mereka wajib mengalahkan absolute evil. Heavenly Demon sangat terkejut mendengar jawaban tersebut. Mugeuk menyatakan bahwa Orthodox faction bukan kebalikan langsung dari sekte mereka. Heavenly Demon meminta Mugeuk menjelaskan apa kebalikan sejati dari sekte mereka. Mugeuk menjelaskan bahwa kebalikan dari sekte mereka adalah absolute evil. Absolute evil yang begitu pengecut dan mengerikan hingga tidak ada manusia yang sanggup menanggung keberadaannya. Absolute evil yang bahkan akan membuat para demon membencinya dan memilih berpaling. Mugeuk menjelaskan bahwa justice dan chivalry yang dijunjung oleh Orthodox faction hanya cukup untuk menghadapi lesser evils. Mugeuk mengatakan bahwa konsep justice tersebut tidak mampu menghadapi absolute evil. Sayangnya, Orthodox faction terlalu mempercayai konsep pengampunan. Selama masih menghargai kemanusiaan, faksi tersebut tidak akan pernah mampu menandingi evil yang telah meninggalkan sisi manusiawi. Mugeuk mengungkapkan bahwa sekte merekalah satu-satunya faksi di Murim yang mampu menyingkirkan evil keji dan mengerikan. Dengan ekspresi serius, Mugeuk menyampaikan kepada ayahnya bahwa mereka akan berjalan di jalan demon apabila evil yang tidak mampu ditangani Orthodox faction berlutut di hadapan sekte mereka. Heavenly Demon terkejut mendengar pemikiran mendalam dari putranya. Mugeuk menegaskan bahwa sekte mereka tidak akan pernah melangkah jauh apabila tidak mampu menapaki jalan demon yang sejati. Mugeuk mengatakan bahwa mereka harus menghukum diri sendiri agar bisa berkembang. Heavenly Demon merasa kata-kata Mugeuk sangat menarik. Mugeuk menatap wajah ayahnya. Mugeuk tidak terkejut melihat ayahnya tampak kebingungan oleh pemikiran tersebut. Mugeuk yakin bahwa ayahnya kemungkinan besar tidak pernah memikirkan hal semacam ini sebelumnya. Bahkan Mugeuk sendiri tidak pernah mempelajari pemahaman itu saat masih berada di dalam sekte. Pemahaman tersebut diperoleh ketika dirinya mengembara di Central Plains. Saat Mugeuk masih tenggelam dalam pemikiran, ayahnya menanyakan apakah dirinya masih memiliki pemikiran arogan lainnya. Mugeuk mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki hal lain untuk disampaikan. Setelah mendengar jawaban itu, Heavenly Demon memahami alasan mengapa Blood Heaven Sword Demon ingin dirinya menghukum Mugeuk. Heavenly Demon mengatakan bahwa pria tua tersebut pasti telah melihat sesuatu di dalam diri Mugeuk. Heavenly Demon mengungkapkan bahwa Blood Heaven Sword Demon sedang mencoba mengujinya melalui Mugeuk. Mugeuk mengatakan bahwa Blood Heaven Sword Demon pasti telah melihat kemungkinan dirinya menjadi kandidat penerus. Heavenly Demon mengatakan bahwa pria tua itu juga bisa saja melihat Mugeuk sebagai sosok yang akan merusak sekte. Mugeuk mengatakan bahwa kedua kemungkinan sama-sama masuk akal. Mugeuk menjelaskan bahwa Blood Heaven Sword Demon pasti melihat sesuatu karena pria itu memiliki penglihatan yang luar biasa. Setelah mendengar jawaban Mugeuk, Heavenly Demon berbalik lalu menyuruh
menyuruhnya untuk mengikuti. Mugeok terkejut mendengar perintah tersebut. Mugeok menanyakan kemana mereka akan pergi karena hari sudah larut. Adegan berpindah. Heavenly Demon dan Mugeok berdiri di depan sebuah gua yang dikenal sebagai Minor Heaven Cave. Gua tersebut memiliki pintu besi besar di bagian depan. Minor Heaven Cave adalah tempat ujian bagi kandidat yang berpotensi menjadi Heavenly Demon, murid Heavenly Demon, atau anak dari Heavenly Demon. Memasuki gua tersebut bukanlah hal yang sulit. Namun jika seseorang gagal melewati ujian di dalamnya, orang tersebut akan terjebak di dalam gua selamanya. Tingkat keberhasilan ujian memiliki perbandingan setengah berbanding setengah. Setengah dari mereka yang memiliki hubungan darah dengan Heavenly Demon telah kehilangan nyawa di dalam gua tersebut. Tempat ini begitu berbahaya hingga kakak Mugeok yang sangat ambisius pun tidak pernah berani membicarakan keinginan untuk memasukinya. Meskipun tidak menyukainya, Mugeok tahu bahwa dirinya juga harus melewati gua ini jika ingin menjadi Heavenly Demon. Mugeok menanyakan apakah ayahnya ingin dirinya masuk ke dalam gua sekarang. Heavenly Demon mengatakan bahwa dirinya juga memasuki gua tersebut saat usia masih sama dengan usia Mugeok sekarang. Mugeok menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan ayahnya untuk keluar dari gua tersebut. Heavenly Demon mengungkapkan bahwa dirinya keluar setelah 2 bulan. Mugeok terkejut mendengar penjelasan tersebut. Bahkan di antara para Heavenly Demon, ayahnya dikenal sebagai sosok paling berbakat, namun tetap membutuhkan waktu 2 bulan untuk keluar. Heavenly Demon mengatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya yang berhasil keluar dalam kurun 2 bulan. Kebanyakan orang menghabiskan waktu 3 tahun di dalam gua. Mugeok menanyakan apakah ayahnya benar-benar ingin dirinya masuk ke tempat berbahaya seperti ini tanpa persiapan. Heavenly Demon mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan hukuman yang diberikan kepadanya. Mugeok tidak bisa mempercayai bahwa ayahnya bersedia mengirim dirinya ke tempat yang mampu merenggut nyawa hanya karena Bloodhaven Sword Demon menginginkan hukuman seperti itu. Mugeok bertanya dalam hati apakah ayahnya berharap dirinya menjadi lebih kuat lalu keluar dengan selamat. Mugeok tersenyum saat memikirkan kemungkinan tersebut. Dengan senyum di wajah, Mugeok mengatakan bahwa dirinya akan berusaha keluar lebih cepat dibandingkan ayahnya. Heavenly Demon tersenyum mendengar pernyataan itu. Heavenly Demon meminta Mugeok melakukan yang terbaik untuk tetap hidup.